Selamat siang Bu Susana. Siang. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Susana? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga hari ini ya, hari ke berapa ini? 13. Ke-13 di bulan Ramadan, kita masih tetap semangat. Semangat, amin. Iya. Bu Susana, Ya. pada hari ini kita akan merencanakan yang namanya pelaksanaan supervisi akademis, ya. Dan pelaksanaan supervisi akademis ini yang pertama Bu Susana yang akan disupervisi. Ya, pada pelaksanaan supervisi ini ada 3 tahap Bu Susana. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua nanti observasi pelaksanaan mengajar Bu Susana di dalam ruangan kelas. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Pada kesempatan yang pertama ini Bu Susana, kita melaksanakan tahap pra-observasi. Untuk Bu Susana mengajar pada mata pelajaran apa Bu Susana? IPA kelas 7. IPA kelas 7. Untuk semua paralel Bu? Ada 3 kelas. Oh iya, 3 kelas. Bisa disebutkan mungkin? 7A, 7B, dan 7C. Iya. Berarti pembelajarannya sudah kurikulum merdeka ya Bu Susana? Iya, mulai tahun ini kurikulum merdeka. Dalam rangkaian supervisi ini, kita nanti bincang-bincang Bu Susana. Tidak usah tegang begitu ya. Yang pertama tentu kita sama-sama nanti pada waktu pelaksanaan supervisi apa yang menjadi tujuan dari Bu Susana? Ya, tujuan saya dalam nanti di supervisi ini ya lebih untuk meningkatkan untuk diri saya. Oh iya. Itu biar lebih gimana ya, kita ditunjang untuk meningkatkan kompetensi saya, apalagi didukung ini sudah memasuki kurikulum merdeka untuk di SMP kita ini awalnya pertama kalinya. Kemudian kompetensi pada bagian mana yang Bu Susana ingin saya amati? Di proses pembelajarannya. Oh iya, proses pembelajarannya ya. Iya. Jadi proses pembelajarannya nanti kira-kira Bu Susana pakai model apa ya? PBL. Oh PBL, OBL itu problem based learning. Problem based learning. Iya. Jadi nanti yang dipilih Bu Susana ada pembelajaran dengan model PBL. Dari model tersebut tentu nanti ada sesuatu yang ingin Bu Susana kembangkan. Dalam pengembangan dengan model PBL ini nanti Bu Susana menggunakan teknik pembelajaran apa nih? Ya, kita nanti anak kita cobakan, kita arahkan untuk pembelajaran yang berbasis masalah, kemudian menemukan masalah, anak menemukan masalah dan memecahkan masalah dengan bimbingan kita. Nah, itu nanti untuk menghasilkan pengetahuan bagi siswa. Oh iya. Ya, langsung pengalaman dia. Bagus sekali Bu Susana. Jadi intinya nanti anak bisa menemukan masalah, kemudian mencari pemecahan masalahnya, dan kemudian dari hasil itu menjadi pengetahuan bagi siswa tersebut. Nanti kalau di dalam kelas dilaksanakan dengan cara ceramah, apa yang diinginkan, apa seperti itu caranya pakai? Kita anak ajak ke laboratorium saja. Kita praktek, dia biar pengalaman langsung. Sehingga membuat anak itu dibagi per kelompok. Iya. Nah, jadi itu nanti yang akan
kita observasi ya. Kemudian pelaksanaan observasi untuk Bu Susana, mungkin Bu Susana bisa memilih harinya, Bu Susana? Bisa, kalau bisa biar berturut itu hari Selasa. Oh iya, Selasa. 2 jam kan bisa berturut-turut. Nah, itu bisa. Jadi nanti selama 2 jam ya, Iya, di dalam laboratorium. Dalam pelaksanaan itu tentu ada persiapan dari Bu Susana. Semisal apa ya persiapan dari Bu Susana untuk praktikum anak di dalam laboratorium? Pertama ya kita persiapan anak itu dalam kelompok. Kemudian saya juga persiapannya dari rumah itu sudah membuat LKPD-nya. Oh iya, LKPD. LKPD untuk anak-anak. Itu berarti masuk dalam RPP. RPP, modul ajar sekarang. Iya, modul ajar. Ya. Iya, bagus sekali Bu Susana. Seperti ini ya? Iya. Oh iya. Nanti modul ajarnya seperti ini. Oke, ini bagus ya. Sudah dilengkapi dengan LKPD-nya. Ya, sudah ada LKPD-nya. Ya. Kemudian nanti pada waktu saya observasi, tentu ada harapan dari observasi yang ingin Ibu dapatkan. Harapannya apa ya? Harapannya untuk, karena ini pengalaman langsung, mendapatkan data yang objektif, sehingga dapat meningkatkan keterampilan saya nanti untuk peningkatan dengan menggunakan model PBL ini. Oh, iya. Jadi saya bisa mengamati langsung anak pekerja itu. Iya, bagus sekali nih. Tapi nanti tujuan utama harapan yang ingin dicapai di sana itu adalah keterampilan yang meningkat dengan menggunakan model PBL. Demikian Bu Susana, nanti kita bertemu kembali ya pada hari Selasa selama 2 jam. Nanti jam ke 1 dan 2. Jadi terima kasih atas kesempatan dalam bincang-bincang pra-observasi pada hari ini Bu Susana. Iya, saya juga terima kasih untuk peningkatan kompetensi. Nanti semoga sukses pada observasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Susana. Waalaikumsalam. Jadi terus risiko yang terakhir sisan Mbak. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua. Ada yang tidak masuk hari ini. Kenapa? Mudah-mudahan nanti sehat semua. Anak-anak, untuk acara hari ini kita akan mengadakan praktikum dengan tema di sini bumi dan tata surya. Jadi nanti anak-anak bisa membuat alat untuk susunan tata surya. Jadi anak-anak akan tahu tujuannya apa. Nanti kalian bisa menyebutkan, kalau urut kita mempraktekkan pasti nanti bisa ya. Nanti per kelompok kerjanya ini melalui silahkan nanti di sini ada permasalahannya didiskusikan masing-masing ya. Kelompok nanti dibuat laporan. Ini saya bagikan untuk LKPD-nya. Satu kelompok satu. Kalian kita alat bahannya kalian sudah menyiapkan ya. Coba mulai dikerjakan ke kelompok. Alat bahannya harus sudah siap dulu. Alatnya apa? Di situ ada plastisin, styrofoam, kertas asturo hitam, tusuk sate, ada nggak di situ? Cendol putih nanti di kelompok
dua di sini ada nanti kita baca dobetin, kemudian return dengan link atau button. Sekarang mulai mengerjakan. Anak-anak, kalau kalian reaksi sendiri ya, kalau membuat lingkaran atau lintasannya orbit, itu kalian bisa menggunakan tali. Kalau tidak ada di sini tidak usah, nanti gantian aja. Ya, pakai tali itu sebagai jangkar. Dari akhir pembelajaran kita pada pagi ini bisa disimpulkan bahwa yang telah kalian praktekkan di sini tadi itu kalian dapat mengurutkan anggota tata surya. Dari kalau ibu berikan itu disingkat apa? Pertama, Venus, kemudian Venus, Bumi, Mars, Uranus, Neptunus. Nah itu kesimpulannya urutannya harus urut, dan nanti anak-anak di antara lintasan Mars dan Jupiter ada asteroid, ya ada asteroidnya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah bagaimana benda-benda langit itu mengelilingi matahari. Bagaimana? Nah, benda-benda langit itu mengelilingi matahari namanya revolusi. Setiap planet itu skala revolusinya berbeda. Dan dari apanya? Lintasannya, semakin jauh lintasannya, skala revolusinya bagaimana? Semakin panjang. Anak tuh. Dan pada pagi ini anak-anak sudah tahu dari kesimpulan satu urutan dari planet. Yang kedua, benda-benda langit mengelilingi matahari namanya revolusi. Yang ketiga, nanti anak-anak sudah tahu karakteristik dari setiap planet. Ya, nanti sudah disimulkan. Demikianlah anak-anak kesimpulan dari pembelajaran pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bu Susana. Pada kesempatan ini, sebelumnya Bu Susana pada hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga keselamatan dan kerahmatan kepada Bu Susana. Amin. Pada waktu kita kemarin, pada observasi kita sudah menyatakan tujuan apa yang akan kita laksanakan pada supervisi akademis. Kemudian pada hari
Selasa selama 2 jam kita juga telah melaksanakan proses observasi supervisi terhadap Bu Susana ya, dalam pembelajarannya di dalam laboratorium. Kemudian pada hari ini saya ingin ataupun kita berbincang-bincang tentang kegiatan pasca observasi yang telah kita laksanakan kemarin. Bu Susana, untuk kegiatan pembelajaran yang ingin Ibu tingkatkan yaitu tentang metode PBL, itu bagaimana Ibu menilai performa Ibu pada kesempatan untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Bu Susana? Ya. Waktu ini kemarin tuh ini alhamdulillah dapat berjalan lancar dalam penggunaan model PBL yang saya lakukan di laboratorium IPA. Oh iya, berarti lancar ya menurut Bu Susana ya. Pembelajaran dengan proses PBL di dalam laboratorium itu lancar. Kemudian apa yang membuat Bu Susana menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut itu lancar, Bu Susana? Ya, itu saya melihat itu terbukti bahwa siswa itu aktif dalam pembelajaran. Ya, karena praktek semua ikut mengerjakan, karena berkelompok, jadi aktif. Oh iya. Jadi semuanya aktif ya, dalam, meskipun itu dalam kelompok. Iya. Oh, kalau boleh bertanya, kemarin itu satu kelompok berapa orang ya? Ada 6, ada 7. Ya, ada 6, ada 7, berarti dalam satu kelas itu ada 6 kelompok yang terdiri dari 6 atau 7 orang, 7 siswa. Okay. Kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil observasi supervisi akademis dari Bu Susana? Silakan ya. Terima kasih Bu Susana. Begini Bu Susana, setelah saya mengamati pada saat Ibu mengajar di dalam laboratorium, itu ada beberapa catatan. Yang pertama, kelebihannya untuk proses pembelajaran dari Bu Susana itu sudah lancar, dimulai dari tahap pembukaan, kemudian tahap inti, dan kemudian tahap yang terakhir penutup. Itu sudah lancar. Jadi kemudian pada proses pembelajaran PBL sendiri dari Bu Susana itu juga sebagian besar sudah mengena, Bu Susana, sudah tersampaikan dalam pembelajaran itu. Ini adalah kelebihannya. Namun ada beberapa kekurangan yang saya amati dari pelaksanaan proses mengajar dengan metode PBL, yaitu yang pertama, Bu Susana dalam mengatur kelompok itu saya amati belum bisa heterogen, Bu Susana. Jadi kelompoknya itu masih homogen. Itu antara wanita dan pria itu seharusnya dicampur secara imbang ya. Tidak pria semua dalam satu kelompok, kelompok yang lain wanita semua. Jadi dalam pembagian kelompok itu belum heterogen, kekurangannya. Yang kedua, dari proses praktikum itu sendiri, Bu Susana, yang saya amati ada beberapa anak itu yang semangatnya untuk ingin tahu, mencari permasalahan dari kegiatan praktikum itu juga masih ada, kurang semangatnya. Dan ini mungkin bisa dari materi sendiri atau mungkin dari
kegiatan yang ingin diajarkan dalam pembelajaran tersebut. Itu ya, jadi ada dua kelebihan dan dua kekurangan yang mungkin nanti bisa diperbaiki dalam pembelajaran PBL untuk Bu Susana yang akan datang. Kemudian dari apa yang saya sampaikan ini mungkin Bu Susana punya pendapat, Bu Susana punya pendapat dari apa yang saya sampaikan. Dari catatan-catatan tadi itu malah justru saya berterima kasih sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Nanti saya akan lebih meningkatkan, memperbaiki lagi. Oh iya, ya, terima kasih. Kemudian dari observasi yang saya amati itu ada beberapa yang masih bisa dikembangkan Bu Susana, ya. Dikembangkan dalam pembelajaran PBL itu. Misalkan ada beberapa media sebelum anak itu melaksanakan kegiatan praktikum itu diberikan gambaran. Jadi sebelum praktikum itu ada gambaran, bisa ini nanti dalam bentuk ceramah atau bisa dalam bentuk video gambar ya, yang nanti akan menuntun anak dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Jadi ada panduan, jadi ada pikiran pengetahuan sebelum praktek itu anak sudah ada, dan itu nanti bisa dikembangkan khususan untuk yang PBL yang akan datang. Ya mungkin bisa tambah pendapat saya, mungkin bisa. Oh iya, cukup ya. Kemudian Bu Susana, dari catatan yang saya dapat dari observasi itu, kesimpulannya supervisi akademik untuk Bu Susana sudah berjalan lancar, ya. Kemudian tujuan di mana Bu Susana ingin meningkatkan proses belajar dengan sistem model PBL itu juga sudah tercapai dengan baik. Sehingga nanti Bu Susana kami berharap ya untuk selanjutnya bisa meningkat lebih di dalam keterampilan yang lain, bukan hanya PBL. Iya, model-model yang lain. Iya, model-model yang lain, biar anak itu mempunyai variasi pembelajaran. Kemudian bagaimana pendapat Bu Susana dengan proses supervisi akademik dari saya pada dari beberapa hari yang lalu, mulai dari pra observasi, dan pasca observasi ini Bu Susana? Ya, saya berterima kasih dari Pak Amin yang mulai dari awal pra sampai pasca ini sangat membantu sekali buat saya. Ya. Jadi nanti masukan-masukan dari Pak Amin itu bisa saya kembangkan kembali. Demikian Bu Susana rangkaian dari supervisi akademis untuk Bu Susana. Semoga kedepannya sekolah kita itu tambah maju guru-gurunya, terampil guru-gurunya, dan meningkatkan hasil pembelajaran dari murid kita. Demikian Bu Susana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.